Terima kasih sudah hadir di hari Senin minggu ini untuk menonton film kami Monster Pabrik Rambut yang mudah-mudahan kita bisa ngobrol panjang ya nanti ya habis nonton filmnya ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bung Edwin. Mbak ya. Iya ya, nanti kita ketemu lagi dan ngobrol lebih panjang. Sementara waktu ini, namanya juga hari libur, kita santai-santai aja, kita chill aja nih nontonnya. Yang penting nikmatin dan ini ya, hari libur itu tandanya santai, jadi mendingan kita semua relax supaya bisa nikmatin filmnya dengan santai juga ya. Selamat menonton semuanya, sampai ketemu ntar ya. Siap, terima kasih Mas Eri yang mau disampaikan. Mas Eri enggak? Oke, siap. Terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk jajaran produser dan juga sutradara. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Terima kasih udah datang ke pemutaran Monster Pabrik Rambut di hari Senin ini ya. 3 hari lagi kita akan tayang di bioskop. Nah, kalau mau cerita sendiri sedikit tentang Berlinale ya, yang di bulan Februari lalu. Jadi Palari Films itu juga selalu berusaha memikirkan gimana sih caranya film Indonesia yang bisa tayang dan masuk ke dalam festival film internasional. Itu salah satu yang kita pikirkan dari awal. Kenapa? Karena kita percaya film Indonesia itu berdaya saingnya global kok, gitu loh. Jadi kita harus pikirin tuh dari awal strategi supaya sinema Indonesia masuk dalam sinema global. Nah, gimana caranya? Tentu yang pertama harus yang pertama kali waktu Edwin cerita soal yuk kita bikin film horor gitu, Palari mau bikin film horor, dan Edwin come up dengan ide waktu itu abis ngobrol sama Eka kali ya, bahwa gimana sih film horor itu yang zaman sekarang gitu ya, yang bisa kita bikin gitu. Dan dia bilang kayaknya ini Dede, gimana kalau orang kerja itu di tempat kerja itu bisa jadi lebih horor dari film horor. Nah itu menurut gue langsung yang wah itu sih relevan ya di mana-mana ya. Maksudnya mau itu di Asia kah, mau di Indonesia, mau di itu Eropa, semuanya sama gitu loh. Pasti ada persoalan kelelahan kerja, overwork segala macam. Jadi itu misalnya buat mulai bahwa cerita kita akan relevan nih baik dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Nah kemudian gimana sih cara kita bikin film supaya supaya berdaya saing gitu, yang kompetitif artinya dengan kualitas yang di luar. Artinya kita juga perlu kolaborasi nih. Ibaratnya tuh kayak gotong royong lah di film ini. Ada selain Indonesia, kita semua tentunya ada Singapura, ada Jepang, ada Jerman, dan ada Perancis. Ini sebenarnya kayak gotong royong aja gitu, bareng-bareng. Satu hal soal financing, tapi another thing adalah kita kerjasama gitu loh dengan DOP dari Jepang, editor dari Singapura. Kemudian juga proses filmnya ini juga di Perancis gitu. Jadi itu juga sebagai gerbang untuk pertukaran perspektif ya, antara perspektif yang dalam negeri sama luar, dan kita kolaborasi bareng. Dan tentunya orang-orang kru-kru ini kan pas lagi kita ajak di film ini kan karena nomor satu, karena apa sih? Karena sutradaranya Edwin, karena mereka tahu gitu, oh kalau bikin film sama Edwin itu standarnya seberapa sih gitu. Ada kebaruan. Jadi pertama mikirin ceritanya yang relevan untuk semua orang gitu ya, apa yang kita rasain saat ini. Tapi another thing juga bagaimana si kualitas ini kita pikirin dari awal. Kira-kira kayak gitu. Ya, situ dia jawabannya. Pertanyaannya Gias tadi barusan, bagaimana kita mempersiapkan 4 hari lagi, dan juga bagaimana langkah strategis apa ya dengan penonton. Saya ada mau tarik sedikit data ya, bahwa Indonesia setelah pandemi itu market share-nya naik ke 65%. Tentunya rekan-rekan media sudah tahu semua. Ini membuktikan apa? Ini sesuatu yang sangat menarik, bahwa selama pandemi artinya mereka terpapar dengan berbagai jenis film, konten, series. Artinya mereka mencerna banyak sekali. Karena film Indonesia bukan itu-itu aja yang seperti orang dulu persepsikan gitu ya. Oh gitu-gitu aja, enggak. Film Indonesia enggak gitu-gitu aja, dan film Indonesia itu bervariasi dan selalu menarik. Dan artinya apa? Film Indonesia juga ini, bahwa penonton Indonesia juga siap dan industrinya siap untuk membicarakan isu-isu lokal yang relevan di dunia, dan juga
hal-hal yang kompleks, hal-hal yang sulit dibicarakan itu bisa dibawa ke dalam film. Artinya apa? Ketika kita membuat film genre, film horor, nggak harus selalu mulu tentang jump scare, nggak harus selalu mulu tentang pocong. Horornya film horor juga bisa membicarakan bahwa saat tempat kerja itu bisa lebih horor dari film horor sendiri. Jadi ini sesuatu yang kita mau coba bawa, dan ini memang sejalan bahwa Palari Films berusaha menyajikan sajian-sajian baru, berusaha membicarakan hal-hal yang tidak mudah dibicarakan, tapi itu salah satu aim dari kita. Di luar tentunya kita juga membuat film yang menghibur dan tidak menggurui. Itu sesuatu yang menjadi challenge buat kita. Jadi semoga teman-teman juga punya perasaan yang sama dan bisa melihat kebaruan apa yang kami coba tampilkan, dan semoga juga menghibur. Dan ini tentunya visi yang kami dukung dari awal dari seorang sutradara Edwin dan juga penulis Mas Eka Kurniawan. Terima kasih. Siap. Monster ini sebenarnya nggak cuma di Ibu Mariatinya aja, tapi sebagai satu kesatuan baik yang ada di pabrik, ya termasuk Mariati, lalu Monsternya sendiri, dan juga para pekerja-pekerjanya. Bagaimana sistem kerja yang memang tidak manusiawi ini saling didukung oleh satu sama lain, baik yang mengeksploitasi maupun yang dieksploitasi. Yang mengeksploitasi jelas ya gitu, untuk keuntungannya entah apapun itu alasannya. Bisa keuntungan material maupun pribadi gitu, yang memang macam-macam alasannya. Tapi yang dieksploitasi pun juga punya andil besar gitu, bagaimana mereka mengamini gitu ya, menormalisasi gitu kondisi kerja yang kita tahu sendiri. Kayak misalnya kita tahu kita udah pulang gitu, masih aja ada gitu telepon atau email yang harus kita kerjakan karena atasan kita minta segera segala macam, lembur-lembur yang juga nggak manusiawi, tapi kita iyain aja gitu ya. Itu bagian dari yang menurut saya adalah satu bentuk monster yang perlu kita kritisi di sini gitu. Dan kemudian ya dalam bentuk filmnya tentunya kita bikin lebih menyenangkan seperti kata Anda tadi gitu ya, bahwa ini sebuah film yang harusnya juga punya potensi menghibur juga gitu ya. Maka ya bentuknya seperti itu yang ada di situ. Tapi awalnya itu memang semuanya membicarakan tentang sistem kapitalis yang memang sudah makin perlu dikritisi. Dan ya kita tahu mungkin sistem kapitalis ini kan yang menjalankan dunia ya, gitu ya. Sebagai mesin itu kita tahu dia yang paling punya inilah ya, andil gitu ya, ekonomi, politik segala macam. Tapi saya rasa perlu gitu kita sekali-sekali menginvestigasi, mempertanyakan kembali mengenai apakah spare partnya perlu diganti, apakah oli-olinya perlu diganti lagi, dibersihkan, bahkan kalau perlu di revolusi ulang, dibentuk ulang lagi gitu, untuk kemudian buat nggak menjadi monster tapi menjadi sesuatu yang lebih sehat dan lebih manusiawi. Itulah intinya. Saya boleh diceritakan juga nggak sih Mas, karena kita dapat pengalaman yang beda tuh, menyenangkan dia, tapi juga kita lihat wah nih gimana ya pendekatan teknis syutingnya dan lain-lain. Mas silakan. Kalau untuk proses syutingnya sendiri, kami semua sepakat dari awal mendesainnya dengan sebisa mungkin membuat sesuatu yang bisa dibuat praktikal gitu, sesuatu yang memang bisa dipegang, bisa dilihat. Kita mengeliminir atau meminimalisasi CGI, komputerisasi yang kompleks gitu, karena buat kami film itu sensori gitu ya, memang bisa dipegang, gitu, bisa dilihat, bisa didengar, bahkan ada baunya gitu. Kalau kita ngomongin monster ini di sini, saya rasa juga karakter-karakter yang bermain di sini, yang acting di sini juga akan punya respon yang juga beda gitu, atau menarik gitu ketika berinteraksi langsung dengan monster yang kami ciptakan gitu, yang memang ada fisiknya gitu ya, ada meledak gitu, ada yang memang ada ditungguin gitu, ada darah yang kena sedikit mukanya sendiri gitu, ada miniatur yang bisa dipegang juga gitu, rambutnya tuh, kalau kita ngomongin rambut kan juga delicate ya, kecil gitu, halus gitu ya. Ketika Putri ada rambut mau masuk ke dalam situ kan juga akan terasa gitu, walaupun belum masuk gitu ya, tapi dia ada di sini gitu. Itu beda gitu ketika kalau bisa aja saya pakai green screen gitu ya, itu dibikin lebih CGI gitu ya, tapi mungkin beda sekali, nanti mungkin bisa ada respon dari
aktor. Yes, itu dia tepuk tangan untuk Mas Edwin. Internasional Sleep No More, dan kita diwakilkan oleh Showbox. Showbox itu adalah agen penjualan film internasional dari Korea Selatan. Mereka adalah produser dan distributornya Exhuma gitu. Kalau teman-teman media ingat, mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu ya gitu. Jadi ini juga satu bentuk bahwa film kita itu sejajar dengan film-film lainnya ya, dan mereka percaya sama film Indonesia yang punya bahasa yang bisa mengglobal. Dan ke pertanyaan yang Mbak Kiki tadi, setelah Berlinale di bulan Februari, kemudian kita sudah lanjut ke Brussels Fantastic Film Festival. Setelah itu kita ke Hong Kong International Film Festival, dan yang akan datang di bulan Juli ini kita akan tayang di Fantasia Fantastic International Film Festival, itu di Montreal, salah satu film festival yang bergengsi untuk genre, dan kita di kompetisi di Cheval Noir. Dan sebenarnya ada 3 festival lainnya yang udah inline, udah ngantri ya untuk tayang, tapi kayaknya saya belum bisa reveal, tapi tunggu aja segera kita umumkan di Palarin. Yes, itu dia. Terima